Kalau sudah istiqomah, kata Rasulullah, inna akbaral karomah luzumul istiqomah. Sesungguhnya sebesar-besar karomah itu adalah dia bisa istiqomah. Gitu. Kalau dulu Sa'ad bin Abi Waqqas itu karomahnya ketika memimpin pasukan yang di dalamnya ada para sahabat Nabi, kemudian terhenti, ternyata di depannya itu ada lautan. Sedangkan di seberang sana itu tempat musuh yang akan diserang oleh mereka. Akhirnya terhenti, ini gimana ini begitu kan? Pulang aja. Tapi kata Sa'ad bin Abi Waqqas, Bismillah, jalan di atas air, kata beliau. Tapi Sa'ad bin Abi Waqqas itu bilang, Bismillah, wahai sahabat Rasulullah, intan surullah yansurkum. Wahai orang-orang sahabat Rasulullah, kalau kalian menolong Allah, pasti kalian akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan ditolong. Ternyata benar. Sa'ad bin Abi Waqqas duluan yang mulai. Kebetulan Sa'ad bin Abi Waqqas itu saat itu sedang jalan kaki. Pasukannya pakai kuda. Jalan Sa'ad bin Abi Waqqas. Langkah pertama nggak tenggelam, langkah kedua nggak tenggelam, langkah ketiga nggak tenggelam. Akhirnya yang belakang ikut semuanya. Loh, sampai yang menggunakan kuda itu hanya sampai mananya? Hanya sampai mata kaki daripada kuda itu. Jalan di atas air. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu-satunya Tuhan yang berhak dan patut kita sembah. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga hari kiamat. Jazakumullah khairan. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan diberikan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, kita awali dengan hadis yang sudah sering kami sampaikan. Mudah-mudahan hadis ini memberikan motivasi kepada jamaah bahwasanya jangan sampai malu untuk mencoba. Ya, jangan takut salah, karena dari kesalahan kita bisa belajar. Karena seyogyanya sebagai seorang manusia itu kita emang harus salah. Karena kalau kita tidak salah, ya kita malaikat, jamaah rahimakumullah. Ya. Tuh. Ya, kita kan malaikat, justru kita dipertanyakan, jangan-jangan ini bukan manusia kok nggak pernah salah begitu.
jangan-jangan malaikat, kecuali ya ada sekelompok firqah ataupun sekte di dalam ya kaum muslimin itu, ada yang mengatakan, berpendapat dan meyakini bahwasanya malaikat Jibril itu salah menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad ya. Harusnya disampaikan kepada Ali bin Abi Thalib katanya. Begitu jamaah rahimakumullah. Saya yakinlah jamaah tidak ada yang begitu jamaah rahimakumullah. Bahkan ada salah satu sekte di dalam Islam itu yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu sebenarnya adalah tafsiran malaikat Jibril ya, tafsiran malaikat Jibril tentang perkataannya Allah Subhanahu wa taala begitu. Ya, tapi ala kulli hal Ahlussunnah wal Jamaah mengimani bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah. Kalamullah ya, bukan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Saya bacakan hadisnya, ada di halaman yang ya, halaman-halaman sebelum halaman pertama. Apa kata Rasulullah di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim? Al-mahiru bil Quran ya. Orang yang mahir membaca Al-Quran. Jadi mahir itu bahasa Arab ya jamaah ya. Jadi kalau jamaah itu sudah, kalau memperhatikan ya, sebenarnya jamaah itu sudah banyak ya mengoleksi ataupun sudah banyak mengetahui kosakata di dalam bahasa Arab. Masjid itu bahasa Arab ya. Mayyit bahasa Arab ya. Janazah bahasa Arab. Musalla bahasa Arab juga ya. Apalagi kursi bahasa Arab ya. Apalagi jamaah ya. Madrasah bahasa Arab, Rasul bahasa Arab, Nabi bahasa Arab ya. Ya, masna ya. Kalau jomblo nggak tahu masna itu apa gitu kan. Itu yang tahu Ji Mustain kalau masna itu. Ya. Ada orang yang tahu tapi kadang nggak berani gitu kan. Gitu. Banyak bahasa Arab, miftah bahasa Arab ya. Sudah sering ya, miftah, fattah bahasa Arab ya, Abdul Fattah, Ustadz bahasa Arab ya, semuanya ya. Semuanya ya. Madrasatun, kursiyun, musalla, masjid. Apa bedanya masjid sama musalla? Ukurannya ya, ya. Masjid ada mimbarnya, kalau musalla nggak ada mimbarnya ya. Itu pengertian dari mastirta ya. Masjid tempat sujud, musalla tempat sholat ya. Kalau di dalam Islam ada dua, bukan musalla sama masjid. Masjid sama masjid jami itu aja ya. Jadi masjid yang dipakai untuk sholat Jumat namanya masjid jami ya. Kalau masjid tidak dipakai sholat Jumat namanya masjid saja gitu, masjid jami ya. Jadi ini sebenarnya masjid jami ya gitu. Ini masjid besar kali ini ya, bukan masjid jami ya. Itu jamaah rahimakumullah ya. Musalla ya. Sajadah itu juga bahasa Arab. Jin bahasa Arab, insan bahasa Arab ya. Al-mahiru bil Quran, yang mahir membaca Al-Quran, ma'as safaratil kiramil barara. Dia hidupnya di dunia dan di akhirat nanti bersama para malaikat ya. Begitu, bersama para malaikat jamaah. Jadi teman-temannya itu malaikat. Begitu yang mahir itu. Artinya malaikat itu menyertainya dia, menjaga dia, mendoakan dia, begitu kan? Memintakan ampunan kepada dia, memintakan ampunan kepada Allah oleh malaikat, didoakan oleh malaikat, begitu. Itu yang mahir membaca Al-Qur'an. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta ya. Ya, yatata'ta ya. Dan yang membaca Al-Quran terbata-bata ya. Terbata-bata fihi wa huwa alaihi syaqqun falahu ajran ya. Dan dia kesulitan ya, disuruh membaca alladzi anqadha dhahrak ya. Anqadha dhahrak begitu ya. Itu kan sulit ya, tapi dia berusaha terus. Falahu ajron, maka baginya 2 pahala. Itu sudah banyak pahalanya jamaah rahimakumullah ya.
dua pahala, dua pahala, terus dua pahala, dua pahala, terus dua pahala. Jadi santai saja, jangan takut salah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Ya. Biasanya manusia itu memandang status orang lain itu daripada status sosial biasanya, itu kan. Oh itu orang kaya, oh itu pejabat, oh itu orang ini, orang itu. Tetapi Allah khairukum, sebaik-baik kalian ya di mata Allah Subhanahu wa taala yang belajar Al-Qur'an kemudian mengajarkannya. Ini label keren jamaah rahimakumullah. Sebaik-baik manusia yang ada di kolong langit dan di muka bumi ini adalah yang belajar Al-Qur'an serta mengajarkannya. Begitu, makanya jamaah rahimakumullah, dari rumah niatkan kepada Allah nawaitu. Ya, ingat, niatkan kepada Allah untuk thalabul ilmi. Jangan niatkan hanya sekedar ya, yang penting hadir, enggak, tapi niatkan dari rumah thalabul ilmi ya, supaya nanti istiqomah. Begitu. Kalau sudah istiqomah, kata Rasulullah, inna akbaral karomah luzumul istiqomah. Ya. Sesungguhnya sebesar-besar karomah itu adalah dia bisa istiqomah. Gitu. Jadi Haji, ya Pak Haji istiqomah terus. Itu sudah dikatakan sebagai karomah. Kalau dulu Sa'ad bin Abi Waqqas itu karomahnya ketika memimpin pasukan yang di dalamnya ada para sahabat Nabi, kemudian terhenti, ternyata di depannya itu ada lautan, sedangkan di seberang sana itu tempat musuh yang akan diserang oleh mereka ya. Akhirnya terhenti, ini gimana ini begitu kan, pulang aja. Tapi kata Sa'ad bin Abi Waqqas, bismillah jalan di atas air, kata beliau. Itu bismillah jalan di atas air gitu. Gimana kira-kira? Kekalianget gitu kan, set sampai Kekalianget gak ada kapal mau ke Kangean. Bismillah jalan di atas air. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi saat Abi Waqqas itu bilang, bismillah wahai sahabat Rasulullah, intan surullah yang surkum. Wahai orang-orang sahabat Rasulullah, kalau kalian menolong Allah pasti kalian akan ya, akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan ditolong. Ternyata benar. Sa'ad bin Abi Waqqas duluan yang mulai. Kebetulan Sa'ad bin Abi Waqqas itu saat itu sedang jalan kaki, pasukannya pakai kuda. Jalan Sa'ad bin Abi Waqqas. Langkah pertama nggak tenggelam, langkah kedua nggak tenggelam, langkah ketiga nggak tenggelam. Akhirnya yang belakang ikut semuanya. Begitu. Ikut semuanya jamaah rahimakumullah, sampai yang menggunakan kuda itu hanya sampai mananya? Hanya sampai mata kaki daripada kuda itu, jalan di atas air. Begitu. Tetapi ketika sampai di pojok, di ujung sana, begitu kan, sahabat bilang, hebat memang Sa'ad bin Abi Waqqas ini, begitu kan. Hebat memang Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Bayangkan, sudah didoakan oleh Rasulullah, Sa'ad bin Abi Waqqas pertama, salah satu calon masuk surga tanpa hisab, sahabat. Itu. Kemudian yang kedua, setiap kali melempar panah, kemudian melempar tombak, pasti kena, nggak pernah meleset. Lebih canggih daripada sniper yang sekarang ya. Yang ketiga, setiap kali doa nggak pernah tertolak. Bismillah, itu nggak pernah tertolak saat dia Waqqas zaman. Yang keempat, pantaslah begitu. Akhirnya dia bilang, Sa'ad bin Waqqas ketika sahabat yang lain itu heran, keren kalau bahasa sekarang itu, mantep buat nalakar, teje kalau kata orang Madura kan, pocur. Tapi kata Sa'ad bin Waqqas, kamu lupa Rasulullah pernah bersabda. Apa sabdanya? Inna akbaral karomah luzumul istiqomah. Karomah yang barusan itu nggak ada apa-apanya. Kata Rasulullah, karomah yang paling besar itu justru istiqomah. Jadi yang di atas air tadi itu nggak ada apa-apanya, kata sahabat Abi Waqqas. Istiqomah itu yang lebih besar, kata beliau. Itu sabdanya Rasulullah SAW. Ini 3 malam 1 pekan istiqomah terus, bagian daripada karomah. Itu jamaah rahimakumullah. Tetapi biasanya dalam rangka menuntut ilmu itu ada namanya tamhis, ya. Tamhis itu artinya saringan alam. Itu. Saringan alam. Apa itu saringan alam? Ya macam-macam begitu. Bosan ojen sih di narah ojen misalkan seperti itu.
Siah ngakan perak soto, apa pun tak sate misalkan seperti itu. Ini nanjaklah tak mangkat misalkan ya. Siah Ustadz tidak tahu jera, mau tahu perak, bisa jadi begitu. Itu jamaah rahimakumullah, itu ada saja gitu. Makanya itu namanya tamhis, akhirnya berhenti begitu. Itu pasti ada namanya jalan-jalan seperti itu, tamhis. Makanya luzumul istiqomah. Jadi doa terus jamaah, mudah-mudahan istiqomah terus. Ini sudah bisa mengalahkan karomahnya Sa'ad bin Abi Waqqas begitu. Itu sahabat karomahnya itu. Saya ceritakan lagi, semoga jamaah juga bisa karomah, tidak apa-apa, bisa istiqomah. Umar bin Khattab tuh punya karomah. Karomahnya apa? Mengalahkan Romawi. Romawi sekarang itu mana sih Romawi? Kalau Rusia itu kan Persia, itu Ukraina itu Persia ya. Itu. Jadi Romawi itu nanti Amerika dan lain sebagainya itu Romawi. Umar bin Khattab pada suatu pertempuran, Umar bin Khattab itu sudah dikepung benteng Romawi itu selama 3 bulan. Selama 3 bulan itu sudah dikepung, tetapi nggak menang-menang. Biasanya kalau sahabat Nabi Muhammad itu takbir saja, itu bisa luluh lantak itu bentengnya orang-orang Romawi pada saat itu. Ini nggak sampai 3 bulan, sudah banyak yang meninggal, syahid, kemudian sudah kehabisan bahan makanan. Meriam itu sudah tidak ada apa-apanya lagi, nggak tembus di benteng pertahanannya Romawi. Kemudian sahabat Umar bin Khattab bilang, apa ini? Dosa apa yang kalian kerjakan? Begitu pertanyaannya Umar bin Khattab. Tapi ternyata, masa iya sahabat-sahabat Nabi semuanya berbuat dosa? Enggak mungkin, pasti bukan dosa. Mikir lagi Umar bin Khattab, akhirnya bilang, sunnah apa yang kamu belum kerjakan? Kata Umar bin Khattab, mikir, kok nggak pernah menang-menang ini? Biasanya itu sehari 2 hari selesai. Ini sampai 3 bulan jamaah rahimakumullah. Ternyata kata Umar bin Khattab, saya tahu. Ternyata kamu melupakan siwak, begitu. Kata Rasulullah, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak fi kulli shalah, ya. Sesungguhnya seandainya tidak memberatkan kepada umatku, maka akan aku suruh umatku itu untuk bersiwak setiap kali mau sholat. Kata Umar bin Khattab, kamu selama perang ini siwaknya sering ditinggal kan? Iya Umar, ya. Sudah nggak sempat mengasah gigi itu, yang diasah pedang, tombak dan lain sebagainya, begitu. Kemudian jamaah rahimakumullah, habis itu besok sebelum berangkat nyerbu lagi, setelah sholat subuh dan sebelum sholat subuh silakan bersiwak. Benar, sebelum sholat subuh bersiwak, sholat, kemudian zikir pagi, kemudian disiapkan oleh Umar bin Khattab semuanya bersiwak. Itu. Dari dalam benteng pasukan Romawi bilang, pasukannya Umar sudah mengasah giginya, saya mau diapakan ini nanti? Saja pun gigina, ya. Ngeri, akhirnya ketakutan, tanpa perang akhirnya menyerah. Karomahnya Umar bin Khattab itu jamaah rahimakumullah. Jadi giginya diasah kata orang sana. Padahal Umar itu hanya bersiwak saja. Tetapi kata orang Romawi, ini mereka sudah ngasah gigi. Biasanya yang diasah itu adalah pedang sama tombak sama panah. Ini yang diasah giginya, ketakutan dan menyerah. Jamaah rahimakumullah. Itu karomahnya hanya siwak itu. Kata Umar, "Siapa siwak lah?" Ya kan? Itu sunnah Rasulullah kamu tinggalkan, makanya diakhirkan kemenangannya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak usah rudal, udah pulang duluan. Begitu jamaah rahimakumullah, gak usah rudal, sudah pulang duluan. Begitu, pulang akhirnya nyerah. Tanpa peperangan akhirnya Romawi nyerah. Ini aja mau dijadiin apa nanti kita ini? Sudah siap-siap dimangsa katanya. Soalnya giginya sudah ditajamkan. Itu kata mereka, padahal Umar hanya bersiwak. Cuma begini-begini saja, itu jamaah rahimakumullah ya. Gitu. Silau ya. Makanya selain supaya dapat sunnahnya, kalau mau selain segosok gigi juga bersiwak jamaah, dapat sunnahnya begitu. Boleh ya, tapi pakai satu orang ya jamaah ya, jangan digantian ya, satu orang satu siwak ya, jangan gantian ya, seperti itu. Tetapi kalau makan, kata Rasulullah SAW, habiskan makananmu, kalau perlu kamu jilat tanganmu yang tersisa di tanganmu. Kalau kamu tidak mau menjilat, suruh temanmu untuk menjilat tanganmu
yang masih ada makanan itu ya. Gimana Haji Fatah, siap ya mempraktekkan sunnahnya bersama Ustadz Syafi'i ya? Saya duluan ya. Itu akhirnya dengan sunnah mereka ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena menghilangkan sunnah Nabi, akhirnya pertolongannya diakhirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jamaah rahimakumullah dengan majelis kita pada malam hari ini diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, jamaah rahimakumullah ya. Ini renungan buat saya pribadi, umum dan umumnya kepada jamaah sekalian. Ya, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.